akhirnya ada gerakan uri-uri ajarannya leluhur, bukan uri-uri ajaran yang ditinggalkan oleh Rasul. Di situ makanya sampai hari kiamat kemusyrikan itu dijaga, Pak. Apalagi kemusyrikan itu menjadi komoditas industri yang menghasilkan, dapat banyak keuntungan dengan itu. Karena itu di Indonesia ini banyak kan orang yang mendirikan kuburan palsu. Bapak Ibu kan mengikuti kan, ya, palsu kuburannya. Ketika dibongkar gak ada apa-apa nih gitu. Ya, juru doanya dapat keuntungan, sampai Gojek pun juga dapat keuntungan. Apalagi yang punya penginapan di dekat-dekat itu, waduh luar biasa, Pak. Dan karena itu sulit diberantas ketika kemusyrikan itu menjadi komoditas industri, apalagi paket-paket wisata gitu, sulit diberantas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita istiqomah melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Dengan rahmatnya pula pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian Nidaur Rahman, ayat-ayat yang memanggil orang-orang beriman, yang disebut dengan Nidaur Rahman. Kita sampai pada Nidaur Rahman yang ke-47. Orang beriman dijanjikan oleh Allah akan diberikan furqan. Jadi dengan satu catatan, imannya sudah mencapai derajat takwa kepada Allah. Ini dasar kajian kita surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.
Saya mengambil pandangan Said Qutb. Beliau mengatakan takwa adalah bekal perjalanan hidup untuk memperoleh furqan, menjauhkan dari kesalahan dan ampunan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, furqan ini amat sangat dibutuhkan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyelamatkan dan mana yang mencelakakan, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, itu bisa jelas. Di saat seperti zaman sekarang ini, antara Qabil dan Habil itu samar. Karena Qabil diberi kostum Habil, yang Habil diberi kostum Qabil. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Para pengkhianat dikasih amanat, orang yang amanat malah dikhianati. Disinilah kita perlukan furqan, yakni kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu, Al-Furqan adalah pembeda, membedakan antara kebenaran keesaan Allah dengan kebatilan kepercayaan yang namanya syirik. Jadi Furqan yang paling prioritas itu membedakan iman dan syirik, tauhid dan syirik. Ya. Bapak Ibu, sepanjang sejarah dakwah para nabi selalu bertemu dengan yang namanya kemusyrikan, dan itu berkembang sepeninggal Nabi Idris alaihissalam, sehingga Nabi Nuh kepotokan. Apa kepotokan itu? Kalau rezeki nombok sih rezeki Pak, ini kepotokan ini artinya ya kebebanan, ya terbebani dengan kemusyrikan. Karena 5 muridnya Nabi Idris itu kemudian dipatung. Nah, lama-lama patungnya muridnya Nabi Idris itu disembah gitu. Sejak itulah kata Ibnu Mas'ud kemusyrikan sudah mulai berkembang. Ya, puncaknya di zaman Nabi Ibrahim, sampai dengan kegigihan itu Nabi Ibrahim menghancurkan berbagai macam patung berhala. Dan Nabi Ibrahim sudah dengan sangat vulgar memberikan pengertian bahwa Tuhan yang wajib disembah itu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Anak TK aja paham bahwa Tuhan yang harus kita sembah, kita ibadahi, kita mintai pertolongan, kita mintai perlindungan, keselamatan, berkah rezeki, itu Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita cipta. Nah, jangankan Tuhan yang kita cipta, menyembah ciptaan Tuhan saja salah gitu. Karena itu dialog cerdasnya Nabi Ibrahim itu kan ketemu bulan, ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari, kan kaumnya diajak dialog. Ketemu bintang dianggap Tuhan, begitu bintang sirna kok Tuhan sirna. Ketemu bulan terang benderang dianggap Tuhan, setelah redup, loh kok Tuhan bisa ya, hilang itu. Ketemu matahari lebih besar. Nah, ternyata dia berkesimpulan bahwa Tuhan itu yang menciptakan semua ini. Jadi ada 3 kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu, dan itu furqan. Sehingga dengan jernih Nabi Ibrahim itu memberikan pelajaran, makanya disebut bapak tauhid. Selain bapak para nabi, juga bapak tauhid. Itu furqan, Pak. Nah,
Bapak Ibu, Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan karena Al-Quran itu sebagai petunjuk yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah dengan kebatilan kepercayaan syirik. Nah, kata Ibnu Mas'ud pula, saya selalu mengutip pandangan beliau. Mengapa sudah berulang-ulang Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menjernihkan tauhid ini, tapi sampai zaman jahiliyah kemusyrikan bertahan, kemusyrikan tetap berkembang. Padahal kegigihan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi berikutnya itu luar biasa. Tapi mengapa sampai zaman jahiliyah itu kok berkembang? Ibnu Mas'ud memberikan jawaban begini. Berkembangnya dan lestarinya kemusyrikan itu karena setiap penentang dakwah para nabi sebelum meninggal dunia itu ninggalkan wasiat. Wasiatnya apa? Wasiatnya jangan sekali-kali meninggalkan ajaran leluhur kita. Jangan sekali-kali meninggalkan ajaran nenek dan kakek moyang kita. Dan ternyata itu efektif, Pak. Jadi wasiat menjelang meninggal dunia itu efektif sekali, walaupun yang diwasiatkan itu kesesatan. Kenapa? Yang menerima wasiat takut kualat, takut jadi jambu mente, kepalanya di bawah. Sehingga apa? Akhirnya ada gerakan uri-uri ajarannya leluhur, bukan uri-uri ajaran yang ditinggalkan oleh Rasul. Di situ makanya sampai hari kiamat kemusyrikan itu dijaga, Pak. Apalagi kemusyrikan itu menjadi komoditas industri yang menghasilkan, dapat banyak keuntungan dengan itu. Karena itu di Indonesia ini banyak kan orang yang mendirikan kuburan palsu. Bapak Ibu kan mengikuti kan, ya, palsu kuburannya. Ketika dibongkar gak ada apa-apa nih gitu. Kenapa, Pak? Boneka ya, boneka cantik dari India biasanya gitu ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesampai seperti itu luar biasa. Jadi kemusyrikan itu komoditas yang paling menguntungkan, Pak. Atau komoditas industri non migas itu. Karena semua dapat keuntungan gitu loh, Pak. Ya, juru doanya dapat keuntungan, sampai Gojek pun juga dapat keuntungan. Apalagi yang punya penginapan di dekat-dekat itu, waduh luar biasa, Pak. Dan karena itu sulit diberantas ketika kemusyrikan itu menjadi komoditas industri, apalagi paket-paket wisata gitu, sulit diberantas. Makanya kita bersyukur pegangi Al-Furqan ini, Pak. Jaga Al-Furqan ini. Untuk apa mendapat keuntungan di dunia tapi celaka di akhirat? Untuk apa di dunia ini heboh tapi di akhirat nanti nyungsep gitu ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jaga ini. Nah, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Furqan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kalau orang Islam itu ingin memiliki kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya farudhu ilallah, kembali kepada Quran, bukan kembali kepada konsep-konsep keilmuan,
bukan kembali kepada mitos-mitos yang tidak jelas, kembali kepada Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran terdapat nama surat, yaitu surat Al-Furqan, yang mengandung penjelasan tentang, saya mengutip ada 7 makna Al-Furqan. Pertama, surat Al-Furqan itu mengandung kebenaran keesaan Allah. Jadi Allah itu esa. Dalam surat Al-Ikhlas itu kan jernih sekali. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Bapak Ibu, kata ahad sampai detik ini belum ada satupun bahasa di dunia yang mampu menjelaskan. Dulu terjemahan Departemen Agama itu pernah menerjemahkan katakan Muhammad, Allah itu satu. Kalau satu berarti wahid, kan nggak mungkin kul huwallahu wahid itu. Satu itu wahid, dan satu itu bilangan, dan bilangan itu makhluk karena kesepakatan satu, dan satu itu bisa dibelah menjadi separuh, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan. Maka tidak patut kalau ahad diartikan satu karena mendampingi Allah. Qul huwallahu ahad. Sudah kata Allah muncul, hu-nya juga Allah, tidak mungkin diterjemahkan satu itu, tidak mungkin. Karena satu itu bilangan, bilangan itu makhluk, di mana makhluk tidak bisa mensifati Al-Khaliq. Justru Al-Khaliq yang mensifati makhluk, bukan makhluk yang mensifati Al-Khaliq. Di dalam Al-Quran selalu ada kata wahid, tapi nggak pernah bersanding dengan kata Allah. Selalu bersanding dengan kata ilah. Wa ilahukum ilahun wahidun. Wahid. Jadi kata wahid muncul dalam Al-Quran, tapi bersanding dengan kata ilahun. Seperti yang sudah Bapak Ibu akrab itu, wa ilahukum ilahun wahidun. Tapi ketika Allah muncul kata Allah, tidak mungkin bersama kata wahid, mesti kata ahad. Karena itu mufasir dari Timur Tengah itu ya ahad saja. Sebagaimana Sumayyah dan Yasir ketika disiksa oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, waktu itu Abu Janda belum ikut ya. Oh, belum lahir ya. Si proposal gitu ya. Jadi ketika Yasir disiksa untuk murtad dari Islam, dari lisan Yasir hanya mengucapkan satu kata, Allah ahad, Allah ahad saja. Allah ahad. Sampai dibunuh itu, sampai meninggal dunia. Sumayyah juga begitu. Dari lisan Sumayyah hanya mengatakan Allah ahad, Allah ahad, Allah ahad. Nah, begitu ada sahabat yang menyaksikan drama pembantaian itu, karena Yasir sudah meninggal, kemudian tinggal Sumayyah. Sahabat ini lari nemoni Rasulullah dan menyampaikan, Rasul, Yasir sudah meninggal, dibantai oleh abu-abu itu. Sekarang tinggal Sumayyah. Nah, Rasul membayangkan betapa ngerinya pembantaian itu, kemudian beliau menyampaikan, sampaikan salamku kepada Sumayyah. Sesungguhnya Rasul Allah mengizinkan kepada Sumayyah untuk
mengucapkan apa saja kata-kata yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, asal hati Sumayyah tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Sahabat ini langsung pergi nemoni Sumayyah yang sudah lunglai, lemes gitu ya, karena disiksa, disirami kotoran unta, ditimbuni batu, diseret dengan onta pula gitu ya. Di telinga Sumayyah dibisikkan, Sumayyah ada salam dari Rasulullah, beliau mengizinkan kamu untuk mengikuti apa saja kata-kata yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, asal hatimu tetap beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Mendengar salam dari Rasul itu, Sumayyah bisa bangkit dan tegak berdiri sambil berteriak, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ablighu anni assalamu ala rasulillah, sampaikan kembali salamku kepada Rasulullah. Inna Sumayyatallati taharallahu qulubu bil iman lantas tati antalu salisana bi kalimatil kufri, sampaikan kembali salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya Sumayyah yang hatinya telah disucikan oleh Allah dengan iman, tidak akan sampai hati mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Saya ulang, sesungguhnya hati Sumayyah yang telah disucikan oleh Allah dengan iman, tidak akan sampai hati mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Kalimat Allah Ahad sudah mengunjam, sehingga walaupun dapat dispensasi dari Rasulullah, sayang sekali kalau lisannya kotor oleh kata-kata kufur. Mendengar ketegasan Sumayyah kayak gitu, Abu-Abu itu marah, Pak. Abu Jahal ngambil tumbaknya, ditusukkan ke ulu hati Sumayyah. Tarikh mencatat matat al-Fawri wa kanat awalu syahidati fil Islam. Sumayyah mati karena kehabisan darah. Dan Sumayyah lah satu-satunya wanita pertama yang menjadi syuhada karena mempertahankan kalimat Allah Ahad. Dicatat dalam sejarah. Yasir dan Sumayyah itu urutan Muslim ke-3637. Jadi 3 tahun pertama Rasulullah di Mekah itu cuman dapat pengikut 37 orang. 36, 37 mati dibantai oleh Abu-Abu itu. Dalam rangka apa? Allah Ahad. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebenaran keesaan Allah ini harus dijaga ya. Kembali kepada Allah Ahad tadi. Jadi qul huwallahu ahad, katakan Muhammad Allah itu ahad. Pernah pula ahad itu diterjemahkan Esa. Tapi Esa ini bahasa Sanskerta yang tidak memiliki makna universal. Hanya untuk orang Sanskrit saja. Karena itu kembali aja qul huwallahu ahad, Allah itu ahad gitu. Tapi ahad itu bukan hari Minggu, bukan. Ya, jadi Ahad itu kan hari pertama. Semula kita ini Ahad. Kenapa digeser Minggu kok diam saja? Padahal Minggu itu asal kata dari Domingus gitu. Tapi ya diam saja. Akhirnya umat Islam juga ikut memasarkan hari Minggu, balik-balik minggu tok gitu. Berubahlah jadi Ahad gitu. Sudah lama jadi Muslim kok sek minggu tok gitu. Masih mending orang desa ngahat gitu. Pernah dengan kata ngahat itu? Mending itu daripada minggu tok itu. Minggu depan, minggu yang lalu, mbok ahad pekan depan, pekan yang lalu gitu loh. Kok saya jadi ngajari? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kandungan Al-Furqan. Yang kedua, kandungan kenabian Rasulullah SAW. Jadi syahadatain itu muncul dalam surat Al-Furqan.
Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat itu digambarkan dalam surat Al-Furqan. Kebatilan, kemusyrikan dan kekafiran, kebatalan atau kebatilannya. Jadi batal semua konsep-konsep kemusyrikan dan kekafiran itu dibatalkan dalam surat Al-Furqan. Kemudian yang kelima, kejadian alamiah seperti pergantian siang dan malam, ya, bertiupnya angin, turunnya hujan sebagai bukti dari keesaan dan kekuasaan Allah. Ini menarik Bapak Ibu, kalau sempat bukalah ya, videonya Harun Yahya tentang kejadian-kejadian alamiah ini, pergantian siang dan malam itu maknanya dalam sekali. Yang keenam, akibat umat yang dahulu yang ingkar dan menentang nabi-nabi ada konsekuensinya. Kemudian pada bagian akhir surat Al-Furqan Allah menerangkan sifat-sifat yang terpuji dari hambanya yang beriman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai akhir ayat. Luar biasa itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Furqan akan dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, berupa kemampuan untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil, sehingga dalam hidup tidak mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Biarlah ahlul kitab saja yang mencampur adukkan. Orang beriman dan bertakwa sudah dilarang oleh Allah. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ujung ayat ini bagus, Pak. Wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Ya. Sudah tahu kok hak batil, tapi dicampur. Sama, sudah tahu kok kalau mencampur beras yang jelek dan yang bagus itu tidak boleh, dicampur aja. Bensin juga nggak boleh campur-campur kan, dioplos aja gitu. Memang dendeng Pak itu Pak. Ya, wa antum ta'lamun. Sesungguhnya kami itu tahu kok kalau itu dilarang mencampur adukan. Tapi tetap aja dicampur, dioplos itu. Dan jangan menyembunyikan kebenaran. Sesungguhnya kami itu tahu kebenaran, tapi disembunyikan kan. Al-Bayyinah kan jelas kan. Al-Bayyinah itu surat Al-Bayyinah itu jelas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sudah datang kebenaran yang nyata, tapi tetap aja diingkari dan cenderung disembunyikan. Nah, sudah disembunyikan, masih ada rekayasa untuk merusak lagi. Contoh, tahun 1979 itu di harian Pelita, dulu ada koran Pelita ya Pak, itu diberitakan umat Islam Indonesia mendapat sumbangan Al-Quran ratusan ribu eksemplar. Setelah dibagi-bagi habis, ternyata ditemukan penemu pertama itu Majelis Ulama Aceh. Ternyata Quran yang dibagikan gratis itu sudah banyak yang dikurangi, ditambah dan dijungkir balikkan. Proteslah Majelis Ulama Aceh ke Pak Hamka. Waktu itu Ketua Umum Pentasi Al-Quran Departemen Agama itu Pak Hamka. Langsung sigap mengumpulkan tim beliau, mengundang dari kejaksaan, dinyatakan Quran ini palsu, Quran ini menyesatkan dan selundupan. Akhirnya saat itu pula lewat kejaksaan dinyatakan Quran ini palsu dan harus dimusnahkan. Yang saya ingat sampai sekarang nih Pak,
Surat Ali Imran 85 itu. Itu ada yang dirubah itu. Satu kata yang dirubah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata ghaira dalam ayat ini dihapus, Pak. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka oleh Allah ditolak pilihannya itu. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Karena kata ghaira yang artinya selain itu dihapus, maka artinya berubah menjadi barang siapa yang memilih agama Islam, maka oleh Allah ditolak. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kan manusia yang belenger itu. Ya. Cuman menghapus satu ayat, satu kata ghaira yang artinya selain itu sudah total, Pak. Gitu. Jadi mereka, Bapak Ibu, mereka tahu kok kalau Quran itu kebenaran, tahu. Tapi disembunyikan dan gagal menyembunyikan obok-obok Quran dengan merubah-rubah. Kenapa? Memang karakter ahlul kitab itu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Merubah-rubah firman Allah sesuai dengan kehendaknya. Merubah-rubah firman Allah dari tempat asalnya, dirubah, ya dikurangi, ditambahi, dihapus segala macam. Tua antum tak lamun itu. Tuh. Padahal sampai sekarang belum bisa ditandingi Quran itu, Pak. Karena apa? Allah itu kan sudah menjanjikan, menggaransi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara. Awal-awal Allah memelihara Al-Quran. Quran itu mudah dihafal oleh orang Islam. Banyak sahabat yang hafal Quran kan, 30 juz hafal Quran. Di zaman modern seperti sekarang ini, tumbuhnya pesantren tahfidz. Quran dicetak di memori otaknya generasi tauhid, generasi Qurani. Andai kata Quran yang dicetak oleh percetakan itu, andai kata hangus dibakar semua, Allah masih menyimpan Quran di memori otaknya generasi Qurani, Pak. Aman, Pak. Dan tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa, Pak. Contohnya, ini yang rubah ini rada bodoh bilang. Ghairal islami disebut mi karena ada kata ghairah harfu jarin, ya, huruf jar yang menyebabkan kata berikutnya itu harus kasroh. Lah ini dihapus kata ghairah masih tetap islami, padahal mestinya islama gitu ya. Itu aja sudah ketahuan, Pak, ketangkap basah. Karena apa? Ya, ilmu lughatul arabi itu asalnya dari Quran. Jadi Quran itu melahirkan ilmu-ilmu baru, termasuk ilmu tajwid kan. Satu-satunya kitab suci di dunia yang hukum membacanya itu ada namanya tajwid, hanya Quran, Pak. Bapak Ibu silakan cari kitab suci mana agama lain yang ada tajwidnya. Dan itu dibaca seragam. Idhar itu dibahasa jelas. Semua orang Islam di dunia baca Quran ketika ada hukum idhar itu dibaca jelas. Idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa, mad jaiz, munfasil, mad wajib, mutasil, iklab, semua se-Indonesia ini sedunia itu bacanya sama. Ada hukum membacanya. Baca qul huwallahu ahad sak dunia ini sama, Pak. Orang Jerman ya sama, Australia sama, Jepang, Jerman sama, Ngundang Legi juga sama, Sumber Pocong juga sama, nggak ada beda gitu, nggak ada beda gitu. Nah karena itu Bapak Ibu tahu kok wa antum tak lamun, tapi disembunyikan.
Dan rekayasa-rekayasa yang dikembangkan ternyata ketahuan semua. Sehingga ya Al-Furqan ini kebenaran ilmiah yang bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi, sesudah Al-Quran sempurna, Allah tidak nurunkan firman baru kepada siapapun. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, status beliau Khotamul Anbiya wal Mursalin, dan sesudah Rasul wafat Allah nggak ngutus dan mengangkat Nabi dan Rasul baru. Selanjutnya otomatis Allah nggak nurunkan firman baru sampai kiamat sesudah Quran. Berarti Quran itu himpunan firman Allah yang diturunkan dari sejak nabi-nabi terdahulu, menginduknya itu di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Taurat, Zabur, Injil, bahkan Suhufi Ibrahim wa Musa, itu induknya di dalam Quran. Karena itu ini milik kita yang harus kita jaga dan kita istimewakan gitu loh. Karena orang di luar Islam, kitab sucinya sudah nggak semurni se-original Islam, Quran gitu loh. Karena itu mari kita jaga. Kita jaga dengan baik karena sumber Furqan itu ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesudah Al-Quran Allah nggak nurunkan firman baru, dan itu logis. Karena setiap firman diturunkan Allah kepada para nabi, dan begitu Allah nggak ngangkat nabi dan rasul baru, otomatis firman Allah nggak turun. Mau diturunkan lewat siapa? Kepada siapa? Wong sudah nggak ada nabi dan rasul. Karena itu Lia Aminuddin itu orang yang disebut Lia Eden itu orang mimpi di siang bolong itu, Pak. Itu. Ngaku katanya dapat firman dari malaikat. Tuh, katanya firman Allah yang disampaikan malaikat kepada Nabi ada yang kancrit katanya itu. Loh kok ono firman kancrit itu gimana itu loh? Kan melecehkan firman Allah itu. Tapi bisa mati ternyata sudah mati itu. Tapi ada pengikutnya Pak itu. Ngeri Pak. Jadi karena itu Bapak Ibu sekali lagi Al-Furqan ini kandungan nilainya sangat tinggi, dan kita ditunjukkan fakta oleh Allah banyak orang yang memanipulasi Quran walaupun mereka wa antum ta'lamun. Nah karena itu pemilik Quran ini harus bertanggung jawab. Karena apa? Semua ayat yang kita baca bukan tanpa makna, semua ayat ada maknanya. Semua ayat yang kita baca itu menyimpan pahala yang nanti akan yang nanti akan minta pertolongan kepada untuk yang membaca. Kalau puasa nanti matur sama Allah, ya Allah hambamu ini puasa, nah karena itu ampunilah dia. Qurannya begitu, ya Allah hamba ini dulu ketika di dunia baca saya, karena itu ampunilah. Jadi manfaatnya sangat besar dunia akhirat. Bapak Ibu cukup dulu makna dan pesan moral ayat, saya belum mampu menjelaskan karena waktunya mepet. Ini akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi saya baru mengantarkan apa itu Al-Furqan dan bagaimana Al-Furqan, lantas sikap kita bagaimana, sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya saya persilakan. Insya Allah saya akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya biasanya punya langganan di sini. Langganan kedua saya mana ini? Ya monggo Pak. Ya. Saya setiap masjid punya langganan. Monggo Pak. Sudah. Cukup Pak. Oke baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat, baik lahir maupun batin, sehingga dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah,
sehingga Allah memberikan berkat dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.